wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Felita Zahra dengan NIM 2506311000005 dari Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tahukah kalian, teori belajar dan pembelajaran terdapat 5 macam. Yang pertama, teori behaviorisme, yang kedua, humanisme, yang ketiga, kognitivisme, yang keempat, konstruktivisme, dan yang kelima, konektivisme. Dengan saya di sini, saya akan menjelaskan tentang teori kognitivisme. Munculnya teori kognitivisme ini karena ketidakpuasan dengan teori-teori sebelumnya. Teori kognitivisme ini menilai bahwa belajar bukan hanya hubungan timbal balik antara stimulus respon dan manusiakan manusia, melainkan keterlibatan mental individu dalam proses pengetahuan. Jadi, teori kognitivisme adalah pendekatan yang menekankan pada proses mental internal dalam mengolah informasi, memahami konsep, dan membangun pengetahuan secara aktif. Penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran itu seperti apa sih? Jadi, penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran dilakukan dengan cara mengaitkan materi baru dengan pengetahuan awal siswa. Guru biasanya memulai pembelajaran dengan pertanyaan pemantik agar siswa siap secara mental. Materi kemudian disajikan secara terstruktur, logis, dan bermakna sehingga mudah dipahami dan diingat. Selain itu, siswa didorong untuk aktif mengelola informasi, misalnya melalui diskusi, analisis kasus, pembuatan rangkuman, pemecahan masalah. Guru juga memberikan umpan balik untuk membantu siswa memperbaiki cara berpikir dan memahami konsep secara benar. Melalui teori kognitivisme, pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemahaman konsep, dan kesadaran cara belajar siswa. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengetahui suatu materi, tetapi mampu juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan yang pertama, kurangnya memperhatikan aspek emosional dan sosial. Fokus utama pada proses mental sehingga perasaan, motivasi, dan interaksi sosial bisa terabaikan. Yang kedua, sulit diterapkan pada peserta didik usia dini. Anak-anak yang belum matang secara kognitif bisa kesulitan memahami konsep abstrak. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil. Guru harus mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan proses berpikir peserta didik. Setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi, kelebihan dari teori belajar dan pembelajaran adalah yang pertama, menekankan proses berpikir. Kognitivisme fokus pada bagaimana peserta didik memahami, mengingat, dan mengolah informasi bukan sekedar menghafal. Yang kedua, mendorong pemahaman mendalam. Peserta didik belajar memahami konsep sehingga pengetahuan lebih bertahan lama. Dan yang ketiga, mengembangkan pengetahuan berpikir tingkat tinggi. Teori ini melatih analisis, pemecahan masalah, penalaran, dan pengambilan keputusan. Jadi, contoh teori kognitivisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita mau berangkat ke kampus. Jadi yang pertama, setelah kita menggunakan pakaian, kita akan menggunakan sepatu, langkah yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan mengambil kunci motor. Dan yang ketiga, kita akan menghidupkan motor. Dan yang keempat, kita berangkat menggunakan motor ke kampus. Nah, itu adalah langkah-langkah ketika kita akan berangkat ke kampus. Itu menerapkan algoritma, yaitu konsep dasar informatika yang dipahami secara kognitivisme. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.